Baiklah, perkenalkan nama saya Diki Martin dengan NIM 3320240009. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak Wendy selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Tugas saya yang berjudul Pelanggaran Hak Atas Pendidikan di Daerah Terpencil. Pendidikan adalah dasar yang dijamin oleh konstitusi setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan. Anak-anak di Indonesia, tepatnya di wilayah pedalaman atau terpencil, kerap kali terhalang untuk mendapatkan pendidikan yang layak akibat berbagai faktor, seperti minimnya infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak dasar warga negara yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Pendidikan tidak boleh menjadi sebuah kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat di wilayah perkotaan. Negara wajib memastikan setiap anak bangsa dari Sabang hingga Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, banyak anak-anak di daerah terpencil yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa tantangan utama yang mereka hadapi meliputi: 1. Minimnya fasilitas pendidikan. Di banyak daerah terpencil, sarana pendidikan seperti sekolah dan ruang kelas seringkali tidak memadai. Banyak sekolah yang kekurangan bangunan atau bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak. Beberapa anak harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk sampai ke sekolah terdekat. Sementara di wilayah tertentu, akses ke sekolah hanya bisa ditempuh dengan perahu atau kendaraan yang sulit dijangkau. Kedua, kurangnya tenaga pengajar. Salah satu masalah utama di daerah terpencil adalah kurangnya guru. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan yang bisa diterima oleh anak-anak di sana. Dalam beberapa kasus, satu guru harus mengajar banyak mata pelajaran dan menangani beberapa kelas sekaligus karena keterbatasan tenaga pengajar. Ketiga, keterbatasan teknologi dan akses pendidikan. Pendidikan modern semakin bergantung pada akses terhadap teknologi seperti internet. Namun, banyak wilayah terpencil di Indonesia masih belum terjangkau oleh jaringan internet, sehingga anak-anak di sana ketinggalan dalam hal pembelajaran berbasis teknologi. Dalam kondisi-kondisi ini, jelas melanggar hak anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lebih dari itu, kondisi ini bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar hak, tetapi juga bagian penting dari pengembangan diri yang memungkinkan individu untuk mencapai potensi maksimalnya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Selain itu, dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua warga negara termasuk yang tinggal di daerah terpencil dapat menikmati pendidikan dasar tanpa terkendala biaya. Namun, banyak keluarga di daerah terpencil yang masih kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik karena jarak yang jauh, baik transportasi, atau kurangnya dukungan fasilitas pendidikan yang memadai. Kewajiban ini seharusnya diemban dengan serius oleh negara untuk menjamin agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena mereka tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Kewajiban pemerintah dan peran negara dalam memenuhi hak pendidikan. Kondisi pendidikan di daerah terpencil memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan yang berkualitas seharusnya mencakup seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan lokasi geografis. Jika pemerintah tidak secara aktif mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil, maka negara gagal menjalankan amanat konstitusi lebih lanjut. Kewajiban untuk menjamin pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia juga diperjelas dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak atas pendidikan dilindungi dan terpenuhi bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ketika pemerintah gagal menyediakan akses pendidikan yang layak, itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Di sini saya memiliki solusi untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait di antaranya. Yang pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Ini mencakup pembangunan sekolah baru, perbaikan sekolah yang rusak, serta penyediaan fasilitas yang layak seperti buku, alat tulis, dan peralatan belajar mengajar lainnya. Yang kedua, penyediaan guru yang cukup dan berkualitas. Pemerintah harus meningkatkan program distribusi guru ke daerah terpencil dengan insentif yang menarik agar guru-guru bersedia mengajar di wilayah tersebut. Selain itu, pelatihan yang berkualitas harus diberikan kepada guru-guru di daerah terpencil agar mereka dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Ketiga, penggunaan teknologi untuk pendidikan jarak jauh. Teknologi bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Pengembangan infrastruktur internet serta program pembelajaran jarak jauh dapat membantu anak-anak di daerah terpencil mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak-anak di daerah perkotaan. Yang keempat, kerjasama dengan komunitas lokal dan LSM. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau LSM dan komunitas lokal dalam penyediaan pendidikan di daerah terpencil. Banyak LSM yang telah mencapai program pendidikan di daerah terpencil dengan sukses, dan kolaborasi ini dapat memperluas cakupan pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau. Nah, dalam video ini, saya akan membuatkan kesimpulan, yakni pelanggaran hak untuk mendapatkan pendidikan di daerah terpencil merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Undang-Undang 1945 telah secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan pemerintah wajib menyediakan sarana untuk memenuhi hak tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak di daerah terpencil masih banyak yang tertinggal dalam hal akses pendidikan. Diperlukan upaya nyata dari pemerintah, baik dalam hal peningkatan infrastruktur, penyediaan tenaga pengajar, maupun pemanfaatan teknologi untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar dapat diakses oleh anak-anak bangsa tanpa terkecuali. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam tanggapan ini menggambarkan pentingnya upaya untuk menyeluruh untuk memastikan hak atas pendidikan terpenuhi di daerah terpencil dengan menekankan landasan hukum dari Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Baiklah, demikianlah video yang saya buat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.